Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana bahwa pada hari ini kita masih diberi kesempatan, yaitu kesempatan hidup di alam yang sangat kita banggakan ini, yaitu di alam dunia, yang mana bahwa di alam ini adalah banyak yang harus kita cari, yang harus kita amalkan untuk bekal kita di akhirat nanti. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dan juga wakil guru-guru dan staf-staf yang lainnya, anak-anakku yang Ibu banggakan, semoga semuanya berada dalam sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam acara kegiatan yang mana di bulan Ramadan ini kita melaksanakan kegiatan pesantren kilat yang diadakan secara online. Hal ini agar tidak mengurangi sesuatu apapun bagi anak-anak, adanya semangat untuk mencari ilmu, semangat untuk menuntut ilmu walaupun dalam keadaan puasa Ramadan. Di dalam melaksanakan ibadah puasa ada 4 macam puasa. Yang pertama adalah puasa wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan, yang insya Allah sampai hari ini kita semua masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua adalah puasa sunnah, yang bisa kita laksanakan nanti setelah kita melaksanakan puasa Ramadan selama kurang lebih 1 bulan, lalu kita lanjutkan dengan puasa sunnah. Yang ketiga adalah puasa makruh. Nah, ini ada yang disebut dengan makruh ketika dalam keadaan sakit yang susah payah. Ini boleh ditinggalkan, boleh kita tidak melaksanakannya, namun nanti kita tetap harus menggantikannya setelah bulan Ramadan. Yang keempat ada yang disebut dengan puasa haram, puasa pada hari raya Idul Fitri, puasa pada hari raya haji atau Idul Adha. Ini dilarang untuk melaksanakan puasa. Oleh karena itu, melaksanakan ibadah puasa tentunya kita harus dengan ilmunya, kita harus paham, kita harus mengetahui apa-apa saja yang harus kita laksanakan di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan hukumnya adalah fardu ain, seperti yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Di dalam kalimat hai orang-orang
yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Siapa orang-orang yang sebelum kamu? Yaitu Rasulullah SAW dan nabi-nabi yang lainnya pun sudah melaksanakan puasa sebelum kita melaksanakan puasa sekarang ini. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa yang harus kita ambil di dalam potongan ayat ini? La'allakum tattaqun. Tujuannya tentunya melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini adalah menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang lebih, menjadi orang-orang yang bisa menerapkan ajaran agama, tentunya adalah dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak mudah. Hal ini kalau kita melaksanakannya dengan ikhlas, insya Allah bahwa kita akan terasa mudah, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Ramadan, tentunya ilmu-ilmu yang harus kita cari. Ibadah puasa Ramadan ada 3 tingkatan. Tingkat yang pertama adalah puasanya orang awam. Yang bagaimana anak-anak kalau disebut dengan puasa orang awam? Puasanya hanya bisa menahan haus, hanya bisa menahan lapar. Yang lain-lainnya tidak diperhatikan. Nah, ini yang disebut dengan puasa. Yang kedua adalah puasanya orang istimewa. Tentunya puasa orang istimewa ini yang mampu untuk menjaga pandangan. Bagaimana penglihatannya? Apa saja yang harus kita lihat? Tentunya adalah kita harus melihat hal-hal yang baik. Jangan sampai kita dapat melihat hal-hal yang tidak diharapkan ketika melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Apalagi yang harus kita, selain menahan penglihatan, kita hendaklah menahan pendengaran dari hal-hal yang tidak baik. Apakah itu menggibah? Apakah itu membenci? Tentunya kita harus mampu memilah mana yang harus kita dengar, mana yang tidak harus kita dengar atau kita tinggalkan. Yang ketiga adalah puasanya orang yang khusyuk, orang yang teristimewa. Subhanallah, kalau orang yang bisa melaksanakan ibadah puasa yang ketiga ini, beliau ini adalah para ulama, orang-orang yang benar-benar bisa melaksanakan yang secara seutuhnya di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Bagaimana kita caranya supaya puasa kita ini menjadi puasa yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya kita pun harus mengetahui apa saja yang membatalkan di dalam puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan yang membatalkannya antara lain adalah makan dan minum. Makan dan minum yang membatalkan puasa adalah apabila dilakukan dengan cara sengaja. Kalau tidak disengaja, misalnya lupa, maka itu tidak membatalkan puasa. Yang secara tidak sengaja, tentunya kita lupa. Manusia
segala lupa dan kesalahan. Namun apabila benar-benar kita itu lupa, baik kita minum, baik kita makan, sudah banyak atau masih sedikit, kalau memang benar-benar lupa, maka dilanjutkan puasanya. Tetapi apabila kita benar-benar secara sengaja sedikit pun yang baru masuk ke dalam mulut kita, maka saat itu pula kita sudah batal puasanya. Oleh karena itu, tentunya kita harus hati-hati di dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Yang kedua, yang membatalkan puasa adalah muntah yang secara disengaja. Apa ada gitu ya? Muntah yang secara sengaja. Nah, ini muntah secara sengaja, contohnya ketika kita sedang menggosok gigi di siang hari. Nah, hendaklah seharusnya kita menghindari hal ini, karena dalam keadaan yang kurang fit, sehingga kita memasukkan sikat gigi ke dalam mulut, lalu menggosokkannya, lalu kita sampai muntah. Nah, ini hendaklah dihindarkan, karena ini ada unsur kesengajaan. Ya. Lain lagi, kalau kita sedang bepergian, lalu kita muntah karena kita tidak sengaja, nah maka silahkan puasanya untuk dilanjutkan. Anak-anakku sekalian, hal ini terkadang kita suka meremehkan. Kita menganggap bahwa hal ini hal yang mudah, hal yang sepele. Namun ternyata hal ini harus kita pahami, harus kita laksanakan benar-benar supaya puasanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini yang sampai hari ini insya Allah masih belum ada yang bocor. Sekalipun kalian berada di rumah, kalian sedang melaksanakan ibadah puasa, tetap kalian pun harus belajar. Yaitu dengan kegiatan pesantren kilat ini pun salah satunya adalah mencari ilmu. Selanjutnya, yang membatalkan puasa, keluar darah haid bagi seorang perempuan atau seorang wanita yang sedang haid atau nifas, maka hendaklah berbuka puasa, maka puasanya batal sekalipun saat itu sudah sore, sudah melewati batas waktu asar. Saat itu keluar darah haid atau nifas atau melahirkan, maka saat itu pula hendaklah untuk berbuka puasa. Selanjutnya adalah gila. Jika gila itu datangnya waktu siang hari, maka batalah puasanya. Ya. Saat itu mendadak nggak tahunya gila, maka puasanya batal karena dalam keadaan tidak sehat. Selanjutnya adalah keluarnya mani dengan sengaja karena bersentuhan dengan perempuan atau lainnya. Karena keluar air mani itu adalah puncak yang dituju orang pada persetubuhan, maka hukumnya disamakan dengan bersetubuh. Adapun keluar mani karena bermimpi, menghayal dan sebagainya tidak membatalkan puasa. Anak-anakku sekalian, dengan adanya ilmu di dalam melaksanakan ibadah puasa,
semoga puasa kedepannya akan semakin baik. Semoga puasa yang masih ada di depan kita, mari kita sama-sama untuk meningkatkan kembali hal-hal yang bisa kita laksanakan. Selain puasa, banyak kita melaksanakan sunnah-sunnah sehingga puasa kita akan lebih bermanfaat. Salat tarawih masih bisa kita laksanakan. Yang dari tadinya masih belum sempat, kedepannya masih banyak waktu. Ya, sunnah-sunnah lain, membaca ayat Al-Quran yang baru 1 juz, mari kita sama-sama laksanakan. Semangat kedepannya, karena semakin puasa kita bertambah, kita harusnya semakin semangat untuk meraih malam Lailatul Qadar. Selanjutnya, siapa yang boleh berbuka puasa? Apakah ada orang yang boleh berbuka puasa? Ada. Orang yang diperbolehkan untuk berbuka puasa yang pertama adalah orang yang sakit. Jika sakitnya benar-benar sudah tidak bisa lagi untuk berpuasa dan itu akan menjadikan hal yang menjadi mudarat, maka puasa boleh untuk dibatalkan dengan catatan bahwa itu adalah benar-benar sakit dan harus segera minum obat pada saat itu. Tetapi dengan batalnya puasa tersebut, kita tetap harus mengganti puasanya nanti setelah bulan Ramadan. Yang kedua, orang yang dalam perjalanan jauh maka boleh berbuka puasa. Ini pun tetap dengan mengkodoknya, tetapi tidak menjadikan suatu alasan. Apabila memang benar-benar perjalanan jauh itu sudah tidak kuat berpuasa, namun apabila kita masih benar-benar kuat untuk berpuasa, maka lebih baik kita untuk berpuasa saja. Hal ini yang terkadang orang menganggap sepele, menganggap hal ini bisa diganti dengan puasa setelah bulan Ramadan. Padahal hal-hal yang seperti itu haruslah kita pertahankan. Ya, jangan menjadi alasan bahwa dengan perjalanan jauh boleh tidak berpuasa. Yang ketiga, siapa lagi orang yang boleh tidak berpuasa? Orang yang sudah tua, orang yang dikatakan lemah. Ya, orang yang tua, orang yang lemah, dia tidak kuat lagi berpuasa karena tuanya, maka boleh. Karena kondisi fisiknya sudah tidak kuat, silahkan untuk tidak berpuasa. Ini adalah keringanan bagi orang yang sudah tua, maka ia wajib membayar fidyah. Nantinya harus diganti dengan fidyah. Tidak langsung dia tidak berpuasa, setelah itu tidak ada bayar fidyah, harus tetap membayar fidyah. Yang keempat, orang yang hamil atau yang menyusui, apakah boleh tidak berpuasa? Nah, orang yang hamil boleh tidak berpuasa apabila kehamilannya khawatir akan menjadikan hal yang tidak diharapkan bagi janinnya, bagi si bayinya. Ya, maka ini boleh untuk tidak berpuasa. Begitu juga seorang ibu yang sedang
menyusui anaknya karena khawatir anaknya akan sakit, maka si ibu tidak berpuasa, ini pun boleh, tetapi tetap harus mengkodok sebanyak puasa yang ditinggalkan pada saat itu. Anak-anakku sekalian, ibu mengharapkan kedepannya puasa yang masih insya Allah kita bisa melaksanakannya. Harapannya adalah supaya meningkatkan kembali, meningkatkan keimanan kita. Masih banyak yang bisa kita lakukan di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Dan ibu tidak akan panjang lebar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.